warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, program studi administrasi publik kelas 6, Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora. Kami akan memberikan pemahaman kepada teman-teman semua mengenai liberalisme. Untuk itu kami mohon izin memperkenalkan diri dari anggota kelompok kami dengan saya sendiri Rosita Fitrianti, saya Aulia Fikna, saya Rini Sugiati. Oke, mari kita langsung saja simak video berikut. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai liberalisme. Ya, pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi kan dengan istilah liberalisme. Liberalisme yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata libertas. Kalau dalam bahasa Inggris, liberalisme itu berasal dari kata liberty, yang artinya adalah sebuah kebebasan. Sebuah kebebasan di sini yaitu bisa berupa kebebasan untuk kemerdekaan hidup, kebebasan untuk bertempat tinggal, kebebasan untuk hak milik, ataupun kebebasan untuk menentang penindasan. Liberalisme itu dapat dikatakan sebagai sebuah paham atau ideologi yang di dalamnya itu terdapat kebebasan-kebebasan individu, yang kebebasan tersebut antara lain seperti baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, ataupun kebebasan sebagai warga negara. Paham liberalisme itu adalah sebuah reaksi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang itu sebagai reaksi atas penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan kaum agamawan. Karena pada masa itu kaum bangsawan dan agamawan itu lebih populer pada masanya, dan di situ reaksi yang dilakukan tersebut itu berkembang pada masa feodalisme dengan pemerintahan monarki absolut. Salah satu pendukung utama adanya gerakan liberalisme itu adalah kaum borjuis dan kaum terpelajar kota. Ya, jadi liberalisme itu juga muncul pada saat abad ke-18 dan ke-19, khususnya itu di negara Inggris dan Prancis. Jadi, paham liberalisme itu mulai berkembang pada masa abad ke-18 dan abad 19, khususnya itu di negara Inggris dan negara Prancis, yang dimana pada saat itu kekuasaan raja, kaum bangsawan, dan gereja itu lebih mendominasi seluruh kehidupan masyarakat. Di situ sebuah konsep kebebasannya itu ada beberapa konsep kebebasan di beberapa bidang. Yang pertama itu ada di bidang politik, di mana di situ tentang tatanan negara yang demokrasi. Yang kedua itu ada di kebebasan dalam bidang ekonomi. Jadi di situ masyarakat menentang monopoli dan campur tangan dari pemerintah pada bagian ekonomi. Selanjutnya itu ada kebebasan dalam bidang moral. Jadi di situ masyarakat menjunjung tinggi kebebasan individu dan menentang otoritarisme. Dalam bidang agama juga di situ manusia itu bebas memilih agama apa yang akan dianut, bebas untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dan bahkan pada masa itu masyarakat juga bebas untuk tidak menganut agama apapun. Teman-teman di sini juga harus mengetahui bagaimana sejarah munculnya atau terjadinya liberalisme itu. Jadi di sini ada beberapa tokoh yang pada masa abad ke-18 dan 19 di Inggris dan Prancis itu mengusung terjadinya atau timbulnya paham liberalisme, antara lain yaitu tokohnya seperti Voltaire, Montesquieu, dan Rousseau. Jadi tokoh-tokoh tersebut itu menjadi salah satu dari sekian banyaknya tokoh yang di situ mengusung terjadinya paham liberalisme itu dan berkembang pada masa itu. Selain sejarah tadi, di sini teman-teman juga harus tahu
beberapa peristiwa yang menjadi tanda lahirnya liberalisme di Eropa itu antara lain itu terjadinya revolusi industri di Inggris yang pada saat itu terjadi pada tahun 1760 hingga tahun 1840. Selain itu, ada juga beberapa peristiwa yang menjadi tanda atas lahirnya liberalisme di Eropa, yaitu revolusi di Prancis yang pada saat itu revolusi itu terjadi pada tahun 1789 hingga tahun 1815. Di sini juga terdapat beberapa unsur yang mendukung lahirnya atau munculnya liberalisme. Itu ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi di era perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju ini, kita harus dapat pandai-pandai untuk memilah ilmu pengetahuan yang dapat membawa kebaikan untuk kita semua sebagai kaum muda dan generasi penerus. Yang kedua, unsur yang dapat menimbulkan adanya liberalisme itu adalah perubahan sosial. Ya, dengan adanya perubahan sosial itu juga dapat menjadikan salah satu unsur ataupun faktor untuk berkembangnya paham liberalisme. Untuk yang ketiga yaitu unsur yang dapat melahirkan paham liberalisme itu adalah pemanfaatan alat-alat teknologi. Jadi di era industri yang saat ini terus maju dan berkembang, kita itu harus pandai-pandai untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kehidupan yang kita jalani dan kita lewati. Selanjutnya yang terakhir itu timbulnya kesadaran untuk memperbarui cara hidup. Ya, jadi timbulnya kesadaran untuk memperbarui cara hidup itu juga dapat menjadi salah satu unsur ataupun faktor untuk terjadinya atau lahirnya liberalisme ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kita itu wajib dan patut bersyukur karena kita sebagai warga negara Indonesia yang dimana di negara Indonesia kita itu menganut ataupun sistem pemerintahannya itu demokrasi, dimana sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia tidak menganut paham ataupun ideologi liberalisme, komunisme, ataupun paham lainnya yang dapat merugikan banyak orang ataupun banyak warga negara. Ya, untuk selanjutnya, sini ada beberapa cara untuk mengatasi atau untuk mencegah terjadinya liberalisme. Yang pertama itu kita harus bersikap selektif terhadap beberapa paham atau ideologi yang masuk. Yang kedua, kita harus mencari tahu lebih banyak informasi mungkin dari dalam negeri ataupun luar negeri agar kita itu tidak terjadi kesalahpahaman dan kita sebagai warga negara ataupun generasi muda itu tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan langkah yang ketiga itu kita sebagai bangsa atau warga negara Indonesia itu harus membentengi diri kita ataupun memagari diri kita dengan berlandaskan dengan Pancasila, UUD, ataupun peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintahan kita. Ya, buat teman-teman, simak terus videonya ya. Ya, untuk berikutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang ciri-ciri liberalisme. Mengutip dari Dwi Siswanto, disebutkannya ada 5 ciri-ciri liberalisme, yaitu bentuk pemerintah demokrasi adalah yang terbaik. 2. Masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh. Yang ketiga, pengaturan yang dilakukan pemerintah hanya terbatas. 4. Kekuasaan seseorang diartikan sebagai hal buruk dalam kehidupan. 5. Kebahagiaan individu adalah tujuan utama. Sementara itu, Heru Susanto membagi ciri-ciri liberalisme dalam beberapa bidang, antara lain sebagai berikut. 1. Bidang politik, yaitu munculnya demokratisasi. Yang kedua, bidang sosial atau kebebasan berpendapat, kesamaan kesempatan dalam berusaha, reformasi sosial, dan perasaan egaliter. Yang ketiga, bidang seni dan budaya, yaitu kebebasan dalam berekspresi seperti lukisan, drama, seni, musik, dan lain-lain. Yang keempat, bidang ekonomi, yaitu ekonomi
pasar yang demokratis. Contoh dan penerapan liberalisme. Masih dari Heru Susanto, ia menuturkan dalam penelitiannya bahwa pengaruh atau praktik liberalisme berpengaruh yang berjalan dan berdampak bagi kehidupan saat ini adalah munculnya globalisasi. Secara garis besar, dapat dipahami bahwa globalisasi mengintroduksikan pasar bebas, hiperliberalisasi individu, dan berupaya mengurangi peran pemerintah dalam sektor ekonomi. Di Indonesia, sistem liberalisme tidak diterapkan dalam kehidupan politik, tetapi diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Berdasarkan pandangan Heru, pengaruh ini tampak pada perkembangan gaya hidup penduduk yang mengikuti zaman. Hal tersebut dapat dilihat dari gaya hidup mewah dan berkebebasan dalam hal memilih kebutuhan merupakan ciri-ciri liberalisme dalam sektor ekonomi. Selain itu, pengaruh liberalisme juga dapat dilihat di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman. Di negara-negara tersebut, liberalisme sangat dijunjung tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan demokrasi yang membuat rakyat bebas berpendapat dan berekspresi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita simak materi berikut. Untuk materi selanjutnya yaitu pengaruh liberalisme di Asia Afrika. Penyebaran paham liberalisme begitu pesat hingga ke benua Asia dan Afrika. Paham ini kemudian memberikan pengaruh terhadap pergerakan masyarakat di kedua benua tersebut. Misalnya pada bidang ekonomi. Perkembangan liberalisme masuk ke dalam bidang ekonomi Asia Afrika. Contohnya, liberalisasi perdagangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Afrika. Perdagangan bebas membuat masyarakat Asia Afrika bebas melakukan perdagangan luar negeri secara sekuler. Negara-negara Asia Afrika mulai mengembangkan produk industri masing-masing, dan taraf kehidupan masyarakat Asia Afrika menjadi meningkat. Selain dalam bidang ekonomi, liberalisme juga mempengaruhi politik negara-negara Asia Afrika. Contohnya, masyarakat Asia Afrika dapat memilih pemimpin mereka sendiri. Negara-negara Asia Afrika bebas menentukan sistem politik dan sistem pemerintahannya. Masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, munculnya kebebasan dan kemerdekaan pers. Kemudian dalam bidang sosial dan kebudayaan, pengaruh liberalisme dalam bidang sosial dan kebudayaan di Asia Afrika antara lain hadirnya sistem pendidikan egaliter di negara-negara Asia Afrika, berkembangnya budaya populer di negara-negara Asia Afrika, keikutsertaan negara-negara Asia Afrika dalam kancah fashion, olahraga, dan kesenian internasional. Misalnya, seperti pada saat ini yang sedang marak dibicarakan, yaitu Piala Dunia, lalu Miss Universe, dan lain-lain. Dan beragamnya sekolah dan perguruan tinggi yang bebas dipilih oleh masyarakat Asia Afrika. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Setelah menyimak video tadi, apa sih yang dapat teman-teman tangkap mengenai liberalisme? Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan bisa juga tulis di kolom komentar. Sekian video penjelasan liberalisme dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.